Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nefra Effendi dari kelas 11 ingin membacakan khutbah yang berjudul Pelajaran dari Perjalanan Penuh Berkah. Rasulullah SAW pernah mengalami satu peristiwa luar biasa yang tidak pernah dialami oleh siapapun juga. Itulah peristiwa Isra Mi'raj. Di perjalanannya, Rasulullah SAW dari Mekah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Allah angkat ke Sidratul Muntaha dan Allah kembalikan lagi beliau ke Mekah. Semuanya hanya dalam satu malam. Allah pun mengabadikan peristiwa ini dalam firman-Nya yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Pada suatu malam, dari Al-Masjidil ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Cerita Isra dan Mi'raj. Hadis-hadis mengenai Isra dan Mi'raj sebagaimana dikatakan para ulama adalah hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Berikut ringkasan cerita Isra Mi'raj dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, Jibril datang kepadaku bersama Burak, hewan putih yang tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari kuda, dapat melangkah sejauh pandangannya. Maka aku menaikinya sehingga sampailah aku di Baitul Maqdis. Lalu aku turun dan mengikatnya dengan tali yang bisa dipakai oleh para nabi. Kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa dan aku sholat 2 rakaat di sana. Lalu aku keluar. Kemudian Jibril alaihissalam membawakan untukku 1 wadah khamar dan 1 gelas susu. Maka aku memilih susu. Lalu Jibril berkata kepadaku, engkau telah memilih fitrah, kesucian. Kemudian Burak tersebut naik bersama Rasulullah ke langit. Jibril pun meminta agar dibukakan pintu langit. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Ia menjawab, dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Adam alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Begitu pula Rasulullah. Jibril dan Burak naik ke langit kedua dan bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian naik ke langit ketiga bersama Burak, lalu beliau menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di langit keempat beliau bertemu Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Semua mendoakan kebaikan untuk beliau. Lalu naik ke langit ketujuh dan beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Maqmur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian Nabi pergi ke Sidratul Muntaha yang dedaunannya seperti telinga gajah dan buah-buahnya seperti
tempayan besar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha. Maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha. Karena keindahannya, maka Allah Ta'ala memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian beliau turun dan bertemu Musa alaihi salam. Lalu ia bertanya, apa yang diwajibkan Robmu terhadap umatmu? Aku menjawab, sholat 50 kali. Dia berkata, kembalilah kepada Robmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan kembali kepada Robku, lalu aku memohon, ya Rob, berilah keringanan kepada umatku. Maka aku diberi keringanan sholat 5 waktu. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Kemudian aku bertanya padanya, Allah telah memberiku keringanan dengan hanya sholat 5 waktu. Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukannya hal itu. Maka kembalilah kepada Robmu dan memintalah keringanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku terus bolak-balik antara Robku dengan Musa alaihissalam, sehingga Robku mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapatkan pahala 10 lipat. Maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, maka dicatat untuknya 1 kebaikan, dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan 1 kejelekan namun ia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka hanya dicatat sebagai 1 kejelekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kemudian aku turun hingga bertemu Musa, lalu aku diberitahukan kepadanya, maka ia mengatakan, kembalilah kepada Robmu dan memintalah keringanan lagi. Dan Rasulullah SAW menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Robku hingga aku merasa malu kepadanya. Sekian khutbah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.